Oke, sekarang kita ngucapin selamat buat Gresini Racing yang sudah menang balapan pertama musim ini dengan Marc Marquez. Setelah itu khusus edisi kali ini kita hanya akan membahas Moto3, Moto2 dan Moto E. Gak ada MotoGP, oke? Selamat malam semua penonton setia MSGP. Finally MSGP is back again dan minggu depan akan lagi karena back to back race. Dan sebelum kita bicara isu yang atau apa yang terjadi atau eksiden antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia, kita harus sampaikan bahwa di Moto3 yang menang Rueda, di Moto2 yang menang Jay Dixon, dan Aji dapat poin lagi. Betul, satu. Dan di Moto3 yang menang, di MotoGP yang menang Mr. Mark. Bos Marquez. Finally. Sebelum saya bicara soal semua yang tungguin, kita bahas Moto E. Aku mau bahas soal weekend Marc Marquez kemarin. Karena itu perlu dibahas banget. Iya. Nomor satu karena memang udah lewat 1043 hari. Yes. Yang terakhir menang di Misano 2021 atau Emilia Romagna karena back to back sama kayak sekarang. Betul. Jadi sudah lewat 38 GP. Iya. Apa yang bikin saya sangat surprise ya atau kaget dari yang diwawancara dia sampaikan. Ya, dia bilang bahwa aku tinggalin semuanya untuk dapat ini, untuk cari kemenangan ini. Artinya apa? Kan dia kan habis tabrakan, kita tahu semua. Dia balik dengan payah susah ya. Dengan cedera yang beberapa kali dioperasi, dengan menderita yang banyak, sakitnya yang banyak. Waktu dia balik juga pula Honda udah berubah total. Bukan motor yang dia tinggal di tahun 2020. Dan selain itu dia tinggalin satu tim besar sekali, HRC. Dia tinggalin semua orang yang selalu dekat sama dia, satu tim. Dia tinggalin juga duit yang banyak sekali. Yang jumlahnya orang bisa dibilang ya gampang aja dia tinggalin karena dia udah kaya raya. Belum tentu kayak begitu. Orang benar udah kaya raya. Orang benar udah 8 kali juara dunia. Justru karena udah 8 kali juara dunia dia nggak bisa terima. Karena dia tahu diri bahwa orang lain seperti Pecco, Martin dan semuanya yang ada di MotoGP sekarang bisa menang dan dia tidak. Jadi untuk uji diri, dia ambil keputusan sangat drastis untuk pindah ke tim satelit dengan motor yang tahun lalu dengan pasti treatment treatment bahasa Indonesia pelayanan dari timnya nggak sebesar HRC dengan mekanik yang baru, dengan head mekanik yang baru, insinyur yang baru. Terus ketemu orang yang baru. Terus ketemu seperti orang kita lagi di sponsor yang baru. Iya. Dia ambil keputusan yang sangat besar. Dan karena dia apa? Dia pede sekali. Dia tahu. Meskipun orang semuanya tanya. Dia bukan Marquez yang lalu. Dia nggak akan balik lagi seperti lalu. Dia nggak akan bisa jadi juara dunia lagi. Malah orang raguin dia. Kalau tahun ini masih bisa juara race atau tidak. Ya kita tahu semuanya kan dia bukan factory team. Kita tahu semuanya bahwa GP24 dari separuh season ini ke depan pasti lebih bagus dan lebih bagus karena kan motor baru. Tapi tetap aja dia performa kemarin yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi itu? Benar. Karena aspal baru masih bisa dibilang keringatan. Apa artinya itu? Membuang licin karena membuang minyak. Terus hujan kotor campur pasir. Kenapa campur pasir? Karena kan di gurun itu. Ya, betul ya. Dan gripnya nggak ada sama sekali.
Di mana Marc Marquez punya kelebihan dari dulu. Di kondisi yang sulit, di kondisi yang licin, di kondisi di mana yang lainnya struggle, dia punya kelebihan. Sama seperti Casey Stoner dan Wayne Rainey. Kalau kamu ingat, dua pembalap itu, kalau di kondisi tersulit, di mana nggak ada gripnya, mereka punya skill yang luar biasa dan tahu caranya membawa motor karena mereka suka bikin motor sliding. Justru kalau motor terlalu ada grip, terlalu sempurna, terlalu rapi, susah dibawa. Di situ Marc bikin kebedaan. Tetapi kondisi yang kayak kemarin bukan khusus untuk dia, untuk semua pembalap. Tapi bedanya apa? Yang lainnya semuanya komplain. Aspalnya jelek, ada patchnya, keringatan, pasir, kotor, no grip. Banyak dari Michelin itu nggak cocok karena graining. Apa itu graining? Graining itu adalah satu kondisi dari ban bahwa dia lepas-lepas, iya, pada copot-copot. Atau dia jadi keriting, copot-copot. Dan artinya apa? Kalau itu terjadi, itu gripnya itu sangat-sangat jelek. Iya. Itu terjadi kenapa? Karena kondisi kotor, karena kondisi aspal, atau juga kalau setup dari chassis itu nggak sempurna atau nggak ketemu. Bukan cuma dari ban. Kalau dibilangin ban itu Michelin jelek banget seperti Pecco bilang kemarin waktu dia komplain after sprint race, dia bilang bahwa banyak ini 2 kali terjadi kayak begini. Posisi itu, kondisi itu di semua orang juga sama. Apa yang Marc nggak suka di tahun ini? Kenapa GP23 nggak bisa perform seperti tahun lalu di mana Pecco Bagnaia dan Jorge Martin bisa jadi juara dunia? Itu mereka kan ban belakang. Ban belakang itu tuh lebih keras. Betul nggak? Jadi dan gripnya itu luar biasa. Kenapa gripnya luar? Kita udah bisa lihat di semua track sebelumnya, mereka pecah rekor track. Di mana-mana dipecah rekor track. Karena apa? Bukan karena motor improve. Dan yang paling signifikan itu dari ban sendiri. Karena gripnya dari ban itu luar biasa. Dan motor GP23 bisa sempurna perform dengan ban yang spek lama. Karena dia itu dibangunin dan didevelop sesuai dengan semua motor. Kamu tahu technically, semua motor kan dibangun sesuai dengan karakteristik ban itu. Karena kan yang berhubungan dengan aspal itu ban. ban. Yang pegang aspalnya duluan bukan chassis, bukan suspensi, tapi itu bannya. Jadi dari ban mereka start untuk bangunin yang lain semuanya. Jadi di kondisi apa masalahnya? Kalau terlalu banyak grip di belakang, motornya Marc itu apa? Mendorong depannya dan jadi depannya hilang terus. Tapi kemarin karena kondisi aspalnya nggak sempurna, belakangnya itu habis late break, belakangnya itu nggak terlalu ada gripnya, dia bisa slide. Marc itu bisa kabur dan pakai skill yang lainnya belum mungkin punya. Iya. Aku suka banget juga wawancara dari Jorge Martin. Dibilangin kalau kamu misalnya di sprint race nggak punya masalah sama Pedro Acosta itu dan buang waktu, kamu bisa nggak ikutin Marc dan punya pace-nya? Nggak bisa. Dia itu punya skill terkhusus untuk kondisi kayak begini. Dan selain itu ada beberapa tikungan dan Enea Bastianini itu jelaskan lagi lebih sempurna bahwa dia bisa turun 5 derajat lebih banyak daripada kita semua. Kalau kita turun bawah dia, kita semuanya jatuh. Kita nggak tahu gimana caranya dia bisa lakukan itu. Karena memang dari dulu dia punya balancing di atas motor yang luar biasa. Dan pertama kali bisa dapat feedbacknya dari motor sesuai dengan, kalau kamu ingat dengan Honda yang zaman dulu, dia itu bisa lakukan apapun. Dan jarang sekali jatuh kecuali waktu di Jerez. Iya. Kenapa jarang sekali jatuh? Karena dia kan karakteristik Honda dulu sama Ducati ini berbeda. Kalau Ducati ini kenapa dia nggak bisa save banyak lagi? Karena dia jatuh sebelum di apex, sebelum di maksimum lean angle. Kalau dulu Honda itu bisa turun sampai maksimum dan bisa hilang. Tapi di situ, di kondisi itu dia bisa angkat motor kembali. Tapi kalau hilang 1 atau 2 meter sebelumnya itu nggak bisa diangkat lagi. Karena terlalu jauh dari aspal. Betul nggak? Iya. Nah itu dijelaskan juga kemarinnya.
Aku kemarin lihat Marc Marquez yang zaman dulu, sorry to say. Marc Marquez yang 2019, Marc Marquez yang unbeatable. Marc Marquez, kalau dibilang dari sekarang ke depan Marc akan berdominasi, nggak yakin juga saya. Karena apalagi sekarang back to back, masuknya main 2 kali di Misano. Dan di Misano kita tahu semua bahwa Pecco Bagnaia itu punya kelebihan yang luar biasa. Dan kita tahu juga bahwa tahun lalu di situ back to back, di situ di sprint dan di race yang menang sih Jorge Martin. Karena kondisi Pecco itu cedera, ya. Jadi nggak sempurna membawanya, tapi Pecco masih tetap bisa naikin podium dengan kondisi yang kayak begitu. Ya jadinya, tapi saya yakin bahwa pemenang ini sebetulnya kasih Marc confidence yang ekstra. Kenapa? Karena dia itu dulu maksa diri banget dan bikin beberapa kesalahan di favorite track dan yang bisa jadi juara. Tapi kalau kamu pecah telur dan kamu bisa menang dengan cara yang seperti kemarin di mana Marc kelihatan banget bahwa nggak maksa. Kelihatan banget bahwa setiap kali Jorge Martin cetak waktunya 0.1 atau 0.2 lebih cepat, di lap berikutnya Marc kasih setengah sekon. Marc menang dengan hampir 5 sekon di race, tapi menurut saya masih punya sisa banyak di dalam kantong. Dan itu yang saya angkat topi. Orang yang membuang semua, termasuk duit, untuk uji diri sendiri, untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia itu worth it untuk jadi pembalap resmi di Ducati. Dia itu adalah tahun depan salah satu calon untuk jadi juara dunia. Aku nggak bilang akan gampang. Aku nggak bilang akan terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Karena sekarang dia lebih tua, Pecco dan Martin strong sekali. Tapi pasti akan terjadi championship yang sangat luar biasa. Di mana kita bisa nonton fight di mana-mana dan bisa nikmati. Karena saya yakin bahwa Marc ini adalah Marc yang dulu. Karena saya yakin dia masih bisa challenge pembalap yang lain lebih muda untuk jadi juara dunia. Tapi kalau dibilang lebih muda sih nggak jauh-jauh amat umurnya, hanya 3 tahun, 4 tahun. Iya betul. Tapi kan kalau baru naik, kalau apalagi kalau pembalap seperti Pecco mendapat 2 kali juara dunia, back to back dan punya feeling dengan timnya, dengan Ducati yang sempurna, karena Pecco naik dari Moto2 ke MotoGP langsung pegang Ducati, nggak pernah naik motor yang lain. Itu beda loh bro. Kamu datang dari motor yang lain dan langsung bisa perform dengan motor yang 1 tahun lebih tua tapi udah bisa menang race. Itu sesuatu banget. Tapi bedanya jauh sekali antara GP23 sama selain engine Karena Pecco sendiri bilang, saya nggak tahu kenapa terakhir ini aku lihat bahwa bedanya antara di speed itu GP24 kencang. Kenapa GP23 ketinggalan sedikit? Dia sendiri yang pernah bilang ini. Ya jadi aku angkat topi. Aku senang sekali lihatnya kemarin. Kenapa? Karena aku suka cerita. Aku romantis orangnya, apalagi di pembalap, di balapan ya. Aku suka cerita yang drama seperti terjadi kepada Marc dan The Cannibal, The Champion, bisa uji diri dan kembali menang lagi. Kayak di bioskop, di movie. Ya, movie drama yang gimana, yang The Champion always come back. Sama kayak Rocky Balboa, yang dikalahin habis-habisan, dia kerja dan train keras sekali untuk kayak basic instinct ya. Basic ini ya, maksud saya aku suka cerita kayak begitu karena di situ bisa lihat value orangnya. Dan satunya lagi yang saya sangat, sampai sekarang ini aku nggak pernah dengar Marc bilang bahwa motor dia lebih pelan daripada GP24. Aku nggak pernah dengar Marc bilang bahwa bannya itu jelek. Aku nggak pernah dengar dia komplain apapun. Kalau dia kalah, dia bilang yang lain lebih bagus dari saya. Di race ini Pecco lebih bagus. Di race ini Martin. Dia selalu begitu. Itu saya suka sekali. Kenapa? Nggak bawa alasan. Hari ini aku kalah untuk jadi Cannibal dan jadi champion. Justru kekalahan itu perlu untuk bikin
diri sendiri lebih kuat daripada sebelumnya. Makanya Savadori nggak menang-menang. Tapi ini sesuatu yang sangat-sangat positif yang saya lihat kemarin. Aku nggak tahu dari sini ke depan kayak gimana. Tapi pasti confidence dia akan dapat kembali. Dan jangan lupa Mark itu bisa menang di Misano juga. Karena dia menang karena di dia tahu banget tracknya dan di situ udah pernah perform. Jadi aku berharap bahwa aku yakin bahwa Pecco akan kembali. Aku yakin bahwa Martin akan ada di situ. Dan soal nilai race dari Jorge kemarin itu menurut saya sempurna, bro. Dia tuh bisa membaca situasi. Dia udah tahu dari free practice dari free practice hari Jumat sampai Sabtu, sampai kualifikasi, sampai sprint dan warm up nggak pemimpin Mark. Kenapa? Karena dia nggak keluar. Karena lagi kondisi basah. Jadi dia cuma keluar doang satu dan balik lagi ke pit. Dan nggak keluar sama sekali. Jadi nggak memimpin kondisi. Kenapa? Karena diprediksi udah tahu bahwa sorenya akan kering. Dia tuh dia tahu bahwa bisa menang. Dia pede banget. Dia nggak mau ambil risiko. Motornya kenapa-napa. Di kondisi basah, rusakin motor atau cedera. Itu namanya bodoh. Ya kalau terjadi. Tapi dia jadi bijaksana sekali. Termasuk dia Martin ya, bijaksana banget ya. Martin bijaksana, kita balik lagi. Kenapa bijaksana? Karena dia udah baca situasi, dia udah tahu bahwa nggak bisa keep up speednya, dia udah tahu bahwa dengan kondisi aspal kayak begitu dia nggak punya skill untuk lakukan apa Mark yang lakukan, atau kalau lakukan itu ambil risiko terlalu tinggi dan bisa jatuh. Yang penting untuk dia apa kemarin? Dia di depan selesai di depan Pecco dan dia lakukan itu. Jadi kita harus kasih nilai positif. Artinya apa? Ini adalah Jorge Martin yang berbeda dibanding tahun lalu. Ini adalah Jorge Martin yang sakit hati sama tim merah karena nggak diangkat. Ini adalah Martin yang mau bawa nomor 1 ke Aprilia tahun depan. Dan tujuannya cuma itu. Ini adalah Martin yang mau hormatin seorang Paolo Campinotti atau Pramac Team dengan kemenangan, dengan kejuaraan dunia. Di mana kalau bisa lakukan itu Paolo Campinotti dan tahun depan dia bisa pindah ke tim yang berbeda seperti Yamaha Pramac dengan gelar juara dunia dan dengan Atienteng. Iya. Balas dendam juga. Ya semuanya mereka satu tim lagi fokus untuk, meskipun tahun ini Jorge Martin cuma menang 2 kali loh bro. Dan Pecco udah menang 7 kali. Kita bisa main race ya. Tapi sprint race-nya Enggak tahu. Tapi di main race di mana poinnya banyak cuma 2 kali dia menang. Artinya apa? Dia lebih bijaksana. Dia nggak mau ambil risiko lebih daripada yang serunya. Sekarang dia harus memanage 23 poin. 23 poin itu banyak. Kalau dia sifatnya kayak begini terus dan dia itu nggak jadi terlalu nafsu, dia bisa memanage poin ini sampai terakhir. Karena akan ada track-track di mana dia bisa perform, di mana dia bisa menang dengan ambil risiko nggak terlalu tinggi. Tapi jangan salah, Pecco itu adalah orang yang punya specialty, punya kelebihan untuk kalau dia under pressure atau dia harus kejar, malah lebih bagus. Dia paling bagus. Malah dia selalu nggak perform kalau di depan. Waktu pertama kali jadi juara dunia ketinggalan 91 nilai dari Quartararo tapi dia bisa comeback. Tahun lalu juga ketinggalan dan bisa comeback. Tahun ini saya yakin dia bisa lakukan itu. Tapi masalahnya sekarang ada pembalap lain di antara mereka. Dan selain itu adalah Martin yang berbeda. Nah, Martin juga tenang ya. Martin yang berbeda. Martin yang kemarin tahun lalu membuang kejuaraan dunia di Valencia, di track sendiri di mana dia jadi overconfident, di mana dia jadi bingung, di mana bikin banyak kesalahan. Dia buang di Mandalika, dia buang di Australia. Iya betul sekali. Jadi ini kondisinya juga nggak gampang untuk Pecco, tapi yakin bahwa dia akan balik dengan kemauan besar. Sekarang tapi harus hati-hati. Tapi ini aku pengen bakar-bakaran sedikit. Ini udah mulai ramai nih isunya nih. Nggak cuma di sini, di mana-mana. Kingmaker akan milih siapa? Mark. Dia akan dukung Pecco atau dia akan dukung Martin? Siapa? Mark. Siapa? Marquez. Kalau menurut saya itu Mark itu nggak ada urusan sama kayak begini bro. Kenapa? Karena Mark itu nggak peduli.
Mark itu namanya kanibal. Mark itu cuma mau menang untuk diri sendiri. Dia akan turun setiap race, akan turun untuk jadi nomor 1. Jadi nggak ada istilah mapping 8. Menurut saya tidak. Mapping 8 itu nggak berlaku. Mapping 8 itu Enggak. Menurut saya si Mark itu nggak akan lihat siapapun. Akan lihat tim, karena dia udah dapat seatnya untuk tahun depan. Iya. Dia udah dapat di tim merah. Dia cuma fokus dengan diri sendiri untuk, jangan lupa, meskipun ketinggalan 70 nilai dari Martin, tapi apapun di race bisa terjadi. Kalau Martin masih bisa bikin kesalahan satu lagi, dan Mark masih bisa menang sprint dan race, nggak gampang. Iya, Aku nggak bilang gampang. Tapi kalau udah dipotong, sekarang udah potong nilainya banyak sekali dari Pecco kan? Iya, 36 poin. No, 40. Iya, dari 70 sekian hanya tinggal 47 nilai. Iya. Ya bisa juga terjadi minggu depan misalnya. Dengan kalau itu terjadi, karena itu kenapa Mark sulit? Karena dia bukan lawan cuma satu. Dia lawan 3 sebenarnya. 2, ya sama Bastian ini 3 orang. Tapi yang di depan dia yang punya banyak nilai itu adalah 2 orang itu. Jadi nggak akan gampang. Tetapi kalau mereka atau kalau Martin bisa bikin kesalahan lagi dan Mark itu dapat confidence dan bisa menang, misalnya di Misano besok back to back, under pressure yang lain, be careful. Apa yang punya pengalaman paling besar untuk memanage pressure ini? Mark, 8 kali juara dunia. Aku nggak bilang dia Brazil. Kalau tahun depan beda cerita. Tapi kamu benar. Antara Pecco sama Martin, Mark ini jadi apa ya? Jadi orang yang bisa bikin satu atau yang lain jadi juara dunia. Secara nggak langsung ya? Secara nggak langsung, tapi dan secara bersih ya. Aku nggak bicara kotor-kotor di MotoGP karena aku yakin bahwa juga Ducati akan kasih 100% kepada Martin sampai terakhir. Karena memang Gigi Dell'Igna memang begitu orangnya. Nggak akan dipotong RPM atau disabotage, itu saya nggak percaya. Dan saya pernah juga dengar kemarin wawancara dari Michele Pirro dan dari Danilo Petrucci, ada wawancara khusus bagus banget saya dengar. Dua-duanya udah bilang, Petrucci kan dua-duanya kan orang Ducati. Petrucci bilang nggak ada cerita kayak begitu. Aku aja di Superbike nggak ada kayak begitu. Motor saya motor resmi factory dan aku pakai motor factory. Sama juga dengan Pirro bilang, no kita nggak lakukan itu. Karena Ducati itu bersih. Dan saya yakin bahwa apakah tim lebih kerja keras tim merah untuk support Pecco? Pasti. Mungkin kalau ada parts baru dikasih ke Pecco, mungkin itu iya. Karena Martin tahun depan tetap pergi. Dan itu selalu tim lakukan. Tapi part baru bisa bikin beda berapa sih? Kecil. Bahkan kadang-kadang bisa berbalik. Ya, bisa berbalik. Sama seperti Pedro Acosta. Nanti kita bicara khusus soal ini. Jadi sekarang championship ini jadi menarik lagi. Kenapa? Karena seorang Mark itu kemarin menang. Kenapa? Karena Martin jadi bijaksana dan karena Pecco harus kejar. Aku suka sekali. Dan jangan lupa Enea Bastian ini kan tinggalan 1 poin di belakang Mark itu di Misano juga punya kelebihan. Cuman seperti biasa, dia nggak bisa setengah race wake up. Udah kejauhan yang lainnya. Start ke-14, begitu nggak bisa. Betul. Sekarang juga yang saya mau bicarakan sesuatu yang sangat panas yang terjadi kemarin dan semua orang tunggu penjelasan dari aku. Tapi aku mau jelasin ini dari technical side. Saya mau jelasin ini dari secara orang pernah balap. Saya mau jelasin ini dari neutral point of view. Karena aku nggak pro Pecco, nggak pro Alex, nggak pro siapapun. Jadi kalau jadi komentator harus sejujur mungkin. Mungkin banyak yang akan setuju yang saya sampaikan. Tetapi itu yang aku pikir dari point of view saya. Nah, ini dia klipnya. Hanya ada 10 detik. And after that is going to be interesting for the stewards to look over, not me. Yes. That'll be your job. Lanjut. Ini gimana? Menurut saya simple. Tikungan nomor 12 sebelum yang 13 yang dimana Alex terjatuh. Iya. Itu adalah tikungan yang salah satu tikungan yang paling susah di seluruh Sirkuit Aragon. di seluruh championship, Yeah. di seluruh sirkuit, di dalam kalender MotoGP. Kenapa?
Nomor 1 blind corner, counter loop, dan tidak ada banking sama sekali. Banking itu yang memiring Ya. gitu loh. Artinya apa? Kamu tuh punya cuman 1 detik untuk rem supaya bisa dapat apex yang sempurna. Kalau banyak sekali kemarin salah di free practice, di kualifikasi, banyak yang salah di situ. Kalau salah sedikit rem, kamu ngapain di situ? Keluar. Out. Banyak sekali yang out di situ. Karena Pecco kejar, karena memang Pecco lebih cepat daripada Alex, karena Pecco pasti bisa selesai nomor 3 menurut aku. Itu Alex itu late break 1 meter lebih aja daripada biasa. Kelihatan banget bahwa dia miss the apex. Dia keluar, tapi nggak terlalu over juga. Karena waktu Alex keluar nggak sempat nggak keluar dari track. Green zone ya, masih di dalam track. Masih di dalam track. Aku pembalap, aku pernah jadi balap. Kalau keluar tapi masih di depan, kamu belum lihat siapa-apa di depan kamu bisa mikir bahwa yang belakang kalau lakukan breaknya yang benar, kalau dapat apex yang benar, yang belakang pasti bisa lebih cepat. Kenapa? Karena di line yang sempurna. Sementara Alex di line yang salah. Tapi Alex gak bisa tahu kalau Pecco juga late break, kalau Pecco juga lebar, dia nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Gak akan kelihatan. Nggak kelihatan ya, karena dia nggak muter lihat di mana ada Pecco, betul nggak? Iya. Dia cuma bisa lihat di depan. Dan of course lah, pastilah lainnya dia nggak sempurna, karena dia ada di dalam banget. Jadi dia bisa maju untuk belok, betul nggak? Betul. Tapi waktu dia angkat motor untuk maju, dia kelihatan banget, udah lihat frame-nya beberapa. Dia udah lihat di kanan. Dia bukan begini, dia udah lihat di kanan. Titik selanjutnya. Ya, di titik selanjutnya untuk di mana bisa keluar. Kalau saya Alex atau saya pembalap, aku bisa pikir, oh kalau dia dapat line yang benar, dia akan overtake saya. Tapi aku nggak tahu. Kalau kemungkinan, betul nggak? Yang datang dari belakang siapa? Pecco. Pecco lihat situasi, dia baca situasi total, betul nggak? Apa? Dia overtake dan dia langsung tutup line-nya, betul nggak? Betul. Katanya si Pecco sih waktu dia bilang bahwa Alex pasti lihat saya, ya mungkin dengan bayangannya atau suara engine mungkin bisa terasa ada, mungkin benar. Tapi kamu udah lagi balap. Bukan sama Mori. Orang lagi balap itu mau coba keluar duluan. Mau tetap balapan. Karena lagi balapan. Masa aku turun throttle dan rem? Nggak pernah terjadi itu guys. Never. Nggak pernah, nggak mungkin. Pembalap itu balap. Pembalap itu bisa pikir bahwa mungkin. Tapi ini terjadinya di dalam waktunya berapa? Di bawah 1 detik. Semuanya cepat sekali, yang harus ambil keputusan yang gimana bisa itu. Kadang-kadang kita di hidup sendiri untuk ambil keputusan perlu 1 bulan. Betul nggak? Oh, iya. Atau perlu 1 jam. Oke, kalau paling cepat perlu 1 menit. Tapi dalam 1 second siapa yang ambil keputusan? Makanya kalau pernah balap, aku juga dulu balap. Kalau misalnya dalam situasi kritis, gas aja dulu. Betul. Gas aja dulu, nggak ada rem dulu atau tutup. Pasti gas aja dulu. Gini, Gitu loh. saya bilang, kesalahan ada di mana? Menurut saya di dua-duanya. Iya. Jadi race direction menurut saya benar. Nggak kasih sanksi ke siapapun. Karena race accident. Ini persis yang terjadi antara Mark dan Pecco di Jerez. Ingat gak? Iya. Mark lebih cepat, datang dari belakang, udah overtake. Mark dari luar lagi tutup apex. Pecco udah ada di situ. Mereka kena. Pecco lurus justru. Iya. Dua-duanya jatuh. Ada sanksi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini hanya posisinya ditukar aja. Karena ini race direction benar ambil keputusan. Karena race accident. Oke lah benar. Alex bisa lebih berhati-hati karena dia tahu bahwa Pecco Bagnaia adalah salah satu calon juara dunia. Adalah salah satu pembalap yang lagi fight lawan Martin untuk dan Alex lagi nggak meribut apapun. Iya. Kecuali meribut podium, which is important for tim Gresini juga. Penting untuk juga. sponsor.
Jadi aku nggak mungkin throttle tutup rem dan berhenti motor supaya kamu bisa. Yang dari belakang juga bisa. Dia carry a lot of speed. Apa namanya? Kecepatannya dari Pecco. Kalau Pecco juga muter sedikit lebih jauh, misalnya kasih 2 meter. Iya. Ya, misalnya. Lewat itu. Itu lewat. Atau kalau nggak bisa pula lewat di situ, masih tinggal 5 lap lagi. Dan Alex Dan udah dia habis ban. udah nggak bisa Alex lawan. Masih bisa tunggu. Udahlah, jangan ambil kesempatan untuk tutupin corner kayak begitu juga di mana ada orang. Dia bilang, wah, aku seharusnya mikir dia siapa dan punya nama apa. Itu tuh saya nggak suka. Itu nggak, aduh kenapa jadi bawa-bawa begitu ya? Itu nggak gentleman. Orang juga bisa bilang bahwa Alex itu mendorong khusus mau jatuhin apa namanya Pecco. Itu juga bodoh sekali menurut saya. Nggak ada pembalap satu pun di dunia mau di mobil atau nggak yang mau lakukan hal tersebut. Kenapa? Nomor Bahaya 1 karena sekali. dia bisa jatuh juga. Nomor 2 karena dia bisa cedera dan dua-duanya juga bisa cedera. Ini fatal. Aku nggak percaya kayak begitu. Cuman di dalam sekian waktu yang sangat pendek, semuanya harus ambil keputusan yang bijaksana dan benar. Tapi dua-duanya nggak bisa. Karena mereka itu adalah pembalap. Karena mereka balap untuk dapat posisi. Oke lah, Alex bisa lebih berhati-hati, tapi Pecco juga bisa jangan tutup kayak begitu. Sabar. Ya, sabar. Artinya apa? No penalty. Ya sudah. Race accident. Ya sudah. Matteo setuju. Ada drama? Tidak ada drama. Yang bikin drama seperti kemarin dipanggil Pecco sama Tardozzi dipanggil di race direction untuk explain. Mazzini sama Alex dipanggil di race direction. Waktu mereka ketemu di hallnya, itu kata Pecco ya dia juga nggak liatin muka saya. Aku pernah lihat beberapa kali, dia juga nggak liatin mukanya. Kenapa? Karena momentum itu adrenalinnya masih tinggi. Dan itu pasti dua-duanya kesel banget. Kalau sesuatu baru terjadi sifatnya dari manusia, itu beda dari kalau dibanding waktunya misalnya udah lewat 2 atau 3 hari. Kalau misalnya kamu berantem sama istri untuk sesuatu sekarang dan berantem sekali, mungkin view-nya kamu sesudah 2 atau 3 hari karena kamu bisa lebih mikir lagi, lebih bijaksana lagi, berbeda daripada atau minimal kita keluar sebentar ngerokok, sebentar ngademin, ketemu lagi itu biasa. Beda. Jadi kalau waktu itu pada saat itu mereka itu dua-duanya marah, ya menurut saya itu wajar. Kenapa harus dibikin drama? Rating. Enggak, tapi kenapa orang di rumah banyak kayak mereka jadi produser film sinetron ya? Ngapain harus diproduksi? Ini so simple. Ini menurut saya so simple. Tikungan yang sangat sulit, salah rem, lebar sedikit, satunya di dalam gas untuk keluar, satunya dari luar datang dan tutup pintu. Dua-duanya clash. Dua-duanya itu. Apa yang bagusnya? Apa yang senang? Ada sesuatu yang bagus dan saya senang. Apa? Kemarin nggak ada yang cedera parah. Oh ya nggak ada. Karena tabrakannya itu sangat scary. Apalagi Pecco waktu dilindas motornya Alex. Bisa terjadi drama di situ. Karena nggak terjadi drama dan dua-duanya sehat. Terima kasih Tuhan. Selesai urusannya. Yang penting itu pertama nggak ada cedera. Kedua, kalau aku lihat ya, yang dari komen-komen di sosial media, yang pernah balap nggak ada yang bilang itu kesalahan loh. Yang pernah balap, karena mereka tahu kalau pernah balap nggak usah balap beneran dia ke Jurda, pasti tahu itu ada race accident. Aku dengar 2 versi juga, satu dari pembalap yang lainnya ya. Aku cuma dengar versi dari pembalap. Aku nggak mau dengar versi dari orang media. Aku nggak mau denarin versi dari insinyur. Aku denarin versi dari pembalap aja. Aku pernah denarin versi dari Petrucci, bagus banget, dan versi dari Pirro kemarin. Dua-duanya, kalau Petrucci lebih kepada Pecco sedikit, meskipun dia mengerti bahwa itu race accident. Kalau Pirro itu bilang, wah itu di dalam waktunya segitu singkat, ambil keputusan ya. Dia bilang seperti saya, Pecco bisa tunggu bentar lagi dan Alex juga harus lebih berhati-hati. Itu namanya race accident. Pernah terjadi kepada saya ratusan kali ya, aku ngerti. Ya sudah. Simple. Orang yang pernah balap mengerti. Aku ngerti sekali situasi itu sangat sulit.
ambil keputusan apapun itu sangat sulit, guys. Jadi kita positif aja. Kita juga nggak cari drama. Jangan manipulasi situasi, ya. Jangan sampai juga terlalu kasar atau terlalu gimana. Itu oke lah, Pecco kehilangan poin 23, masih ada banyak race. Sekarang 8 balapan loh. masih ada banyak sekali. Mereka akan balap di San Marino 2 kali, di mana justru Pecco bisa balas dendam. Mereka habis itu ke Mandalika, habis itu ke Jepang, Filipina, Thailand, Sepang, Valencia. Guys, santai sedikit dong, nikmati kata-kata. Sama satu lagi tip, kalau umpamanya ngomong gak enak di akun pembalap, jangan pakai Google Translate, soalnya artinya jadi aneh, gak ada yang ngerti. Dan kedua, jujur ya, aku urusan banyak sama pembalap, sama tim. Mereka nanya, kenapa sih fans Indonesia kalau ngomong kasar-kasar banget? Itu jadi pertanyaan loh. Jadi please, bikinlah kata-kata yang istilahnya nyerempet, oke, fine. Tapi jangan berkata-kata hewan ternak, itu nggak asik lah gitu. Soalnya juga Pecco kemarin bilang bahwa dia dengar dan bahwa waktu di situ justru Alex mungkin gara-gara ini naikin gas 40-60%. Ya mungkin dia naikin gas karena dia nggak mau kalah dan dia mau tikung. itu menurut saya normal ya. Pokoknya udahlah ya, kita tunggu aja. Juga banyak yang bilang bahwa Michelin itu banyak nggak bagus kemarin. Enggak, kondisi kemarin memang sulit sekali. Memang aneh, untuk nggak ada yang bisa bikin magic. Menurut saya Michelin itu saya nggak setuju. Michelin itu bagus banget. Itu kelihatan dari race-race sebelumnya. Mereka pecah rekor di mana-mana. Ya? Dan jadinya angkat topi aja ya sama Michelin. Jangan cari-cari kenapa Mark menang kemarin, karena kemarin Mark unbeatable. Sama seperti Pecco di race tertentu back to back seperti di Austria, ya, dia itu unbeatable, ya. Jadi kita harus akuin kalau ada yang lebih bagus seperti Martin, Mark di sini nggak bisa dilawan, ya bilang aja. Martin pernah juga balap di track di mana nggak bisa dilawan. Pecco juga sering sekali nggak bisa dilawan. Kalau Enea Bastian ini lagi on fire kayak waktu itu, nggak bisa dilawan karena dia datang dari belakang kayak peluru dengan memanage ban yang luar biasa. Jadi guys, setiap kali selalu ada kesempatan untuk orang yang punya kelebihan seperti mereka orang ini. Yang di depan itu aja kok. Iya. Ada lah, kalau nggak Marquez ada. Yang paling sering bukan Marquez, yang paling sering justru Pecco sama Martin. Iya. Yang selalu di depan. Jadi sampai akhir championship ini akan terjadi kayak begitu. Tetapi jangan lupa, kalau kita di motor race itu nggak, apapun bisa terjadi seperti kemarin yang kita nggak tahu dari sini ke depan kayak gimana, ya. Yang pasti seru sekali tahun depan di tim merah, lihat antara dua champion seperti the newcomer Pecco Bagnaia dan the Old Lion dengan motor yang sama di satu tim yang sama, hasilnya kayak gimana? Nah, saya mau jualan batu bata sama semen itu di paddock itu. Ya. Dan satu lagi juga kemarin ada isu soal track yang kotor. Di mana 2 kali dari sprint race dan di main race Pecco Bagnaia juga startnya tuh jelek banget. Waktu di practice start juga Morbidelli. Iya, hampir jatuh kayak begitu. Ya, memang di situ kalau motor nggak bisa dikontrol sebetulnya, karena semuanya yang kontrol motor di start itu adalah elektronik, dan motor itu rendah sekali kayak dragster. Jadi kalau memang kotor itu ya, meskipun Marshall udah bersihin lo tracknya, udah dibersihin karena udah dikasih tahu, tapi tetap aja kayak begitu. Dan abis race kemarin, habis selesai mereka bersihin lagi. Jadi ya kalau memang track kotor ya, dan kalau lagi sial ya, guys, shit happen. Gak ada yang manipulasi di belakang, atau gak ada yang bikin khusus kotor untuk Pecco karena maunya Martin menang karena di Spanyol itu kayak begitu-begitu. Sorry Matteo, itu gak percaya, ya. Tapi kalian boleh percaya apapun kalian. Aku cuma kasih my point of view. Yang satu lagi yang saya mau angkat topik kemarin, meskipun di main race dia beruntung, tapi di sprint race dia luar biasa. Itu finally Pedro Acosta akan kembali. Tapi
Kenapa terjadi itu? Kenapa tiba-tiba Pedro Acosta bisa Bagus lagi. balikan bagus lagi? Dia explain sendiri kemarin. Simple. Aku balik pakai lagi motor yang awal. Motor yang awal dia pakai motor 2023. Dia itu balik lagi dengan spek yang awal. Kenapa dia bilang begitu? Karena motor yang lama, spek yang awal lebih bagus daripada yang evolusi, yang dievolusi. Seperti Miller atau Brad Binder. Dan kemarin kenapa saya bisa perform lagi? Selain dia juga punya kelebihan. Karena dia juga adalah kanibal. Karena dia juga adalah bintang yang akan menang banyak. Karena punya talenta yang luar biasa. Di atas rata-rata ya. Di track yang dimana kondisinya perlu skillnya Pedro keluar. Selain dia balik lagi dapat confidence karena pakai motor yang lama. Itu yang saya jelaskan. Meskipun di race aku balik lagi dia beruntung. Kenapa beruntung? Karena kalau nggak Pecco dan Alex Marquez gak jatuh dia nggak akan mungkin bisa selesain di posisi ketiga. Tapi balik lagi itu namanya race. Kalau jatuh ya berarti nggak finish. Ya kalau kamu jatuh dan saya dapat posisi kamu ya aku beruntung tapi aku terima. Betul nggak? Yang satu lagi yang bikin sangat kecewa sekali lagi ada Aprilia. Saya ngerti kenapa di free practice kedua di P2 hari Jumat itu bagus banget. Kencang sekali. Kelihatannya cuma satu-satunya Viñales yang bisa kejar Bartus. Tiba-tiba hari Sabtu sama hari Minggu mereka menghilang dengan segala macam masalah seperti biasa. Gripnya lah, Alex yang tabrak di Gian Antonio lagi. Kacau balau ya. Kalau mereka nggak reset sedikit dan nggak balik kontrak, tapi menurut saya balik lagi ke masalah yang sebelumnya, bro. Masalah yang sebelumnya adalah bahwa Aprilia itu harus ganti pembalap. Bastian ini gimana dari belakang ke depan lagi mau sampai kapan? Jadi di sprint race Marquez Martin Acosta dan di main race Martin Acosta. Ini rekor ya, tim satelit semua loh podium. Ya betul, tim satelit semua meskipun bukan motor satelit semua. Oh ya bukan? Ya bukan, tapi tim satelit semua. Itu hint loh, bukan motor satelit semua. Yang saya bisa angkat topi sama Aprilia cuma di sprint race. Karena Miguel Oliveira lakukan race yang luar biasa di mana tapi hari besoknya langsung apes. Di lap pertama lagi langsung jatuh. Fabio Quartararo lumayan. Bisa sprint. bilang lumayan. Meskipun di main race dia jatuh, sayang sekali dia buang begitu. Dija juga udah bagus. Dija meskipun cedera, dia itu performa oke sekali kemarinnya. Meskipun dia, Raul Fernandez dan Jack Miller dapat penalti. 16 second penalti. Tapi dia masih cuma turun satu posisi ya? Tapi 16, ya karena dia udah jauh dari yang belakang. Jauh banget. Karena dia dapat 16 detik penalti gara-gara low pressure. Ya. Tapi ya menurut saya di Gian Antonio, menurut saya dengan kalau dia cederanya bukan main ya. Kalau sempat baunya keluar dan harus dibalikin ke dalam kan pasti jaringan-jaringan semuanya tuh rusak. Jadinya kan sakitnya sana mati, apalagi di motor di braking. Ya jadi kita angkat topi sama Dija. Dija memang pembalap yang top ya. Jadi ekspektasi saya tahun depan dengan GP25 akan perform. Ya Honda selain Johan Zarco di mana dia bisa langsung masuk di Q2 karena dia sebelumnya beberapa minggu sebelumnya dia testing di sana dengan CBR RR dan dia udah mengerti aspal dan segala macam, tapi di race tetap aja ya Honda itu belum selevel. Mereka lagi kerja keras termasuk dengan Yamaha dan kita seperti biasa mau bilang apa, mau saya komen apa, aku nggak bisa komen apa-apa selain tunggu. Dia dapat Somkiat Chandra udah itu aja udah. Oke guys, sekarang lagi waktu kita bicara soal kelas-kelas yang lain. Nomor 1 aku mau bicara tentang Moto2 di mana Jack Dixon balik lagi, bro. Jack Dixon udah 2 kali back to back menang, juara. Enggak, 2 kali menang di tahun ini. Udah 3 kali podium back to back. Terus dalam 7 race terakhir dia udah 5 kali naik podium lagi. Dia itu adalah pembalap yang dapat lebih banyak poin dibanding leader juga dan semuanya sejak 5-0 awal gara-gara cedera. Dan dia adalah satu contender untuk juara dunia. Karena sekarang dia ketinggalan 100, dia punya 119 poin, ketinggalan 43 tapi masih banyak balapan dan dia lagi naik down dan confidence luar biasa. Dan selain itu disupport kembali
dari chassis. Karena Kalex bikin step up. Kalau awal-awalnya ya Bosco Scuro udah nggak ada Bosco lawan. Scuro 5 race di 6 race pertama 5 kali menang. Bosco Scuro berdominasi total sekali. Kenapa masalah ini? Gara-gara ban. Tahun ini kan punya Kaki ban Pirelli. berbeda. Kalau dibanding Dunlop menurut saya ban Pirelli jauh sekali lebih bagus. Kenapa? Karena dia kasih feedback kepada pembalap langsung luar biasa. Keluar dari pit mau dingin mau panas dia tuh langsung bisa kena aspal dengan elbow karena dia punya traksi yang luar biasa. Tapi masalahnya apa? Harus di manage dengan benar. Udah nggak habis. Kalau Dunlop itu semuanya dari awal, dari lap pertama sama lap terakhir nggak pernah perlu di manage Karena karena bannya keras kayak batu. banget kayak batu. Jadi ini kan beda. Jadi tim itu semuanya harus mengerti setup motor. Balik lagi kepada tadi. Ban itu adalah faktor paling penting. Di mana dari situ harus cari setupnya yang paling cocok untuk perform. Mungkin Kalex itu harus bikin beberapa adjustment, perubahan kepada chassis supaya bisa jadi lebih nyatu dengan ban baru ini. Dan sekarang ini mereka ketemu. Karena 5 Kalex di depan semua kemarinnya. Dan Jay Dixon itu jadi bahaya sekali sekarang untuk dia challenge, dia punya confidence. Menurut saya ini pembalap bagus banget. Dari dulu kita tahu bahwa Jay Dixon itu punya kelebihan. Dan sekarang ini dia masih bisa jadi. Kenapa? Karena Sergio Garcia lagi cedera karena Di luar sirkuit. Di rumah katanya baunya cedera. Tapi masalahnya Sergio juga aku dengerin dari MT Helmets Management kemarin itu mereka bicara bahwa dia terasa sekali impactnya bahwa nggak bisa maju ke MotoGP. Ogura yang berangkat Dia jadi sedih banget dan jadinya down. Jadi kemarin itu performa jelek banget. Dia start dari P28, di lap pertama udah di 20, terus dia itu tapi dari situ dia turun, dia dapat long lap penalty waktu karena irresponsible drive. Dia itu habis itu ke pit. Udah nggak selesai. Sementara Ayogura dengan fracture, dengan tangannya patah, dan baru patah dan sakit banget, dia selesai ke 8. Dan dia bisa makan nilai lagi. Sekarang tinggal 12 nilai antara Garcia sama Ayogura. Tapi jangan salah. Yang lagi naik daun itu tuh banyak. Dan Lopez misalnya, yang kemarin selesai di P4. Ya, Lopez itu salah satu contender juga. Ya, selain itu, sekarang adalah faktor-faktor pembalap yang nggak pernah perform di mana ada di depan. Contohnya Vietti di race sebelumnya jadi juara, Arbolino kemarin dia start dari P5 selesai di P2, dan Joe Roberts yang bikin macam kesalahan. Jadi peringkat 1, 2, 3 berantakan semua. Berantakan semua sampai Joe Roberts kena penalti gara-gara dia mendorong, dia tabrak Vietti keluar. Dikasih long lap penalty, balik lagi, dia fighting untuk posisi ke-7, punya speed segala tapi jatuh lagi. Jadi dia membuang kesempatan untuk mendekati leader-leader di atas. Jadi Moto2 kemarin akan seru. Kita nggak tahu siapa yang akan jadi juara dunia karena kayaknya nggak ada yang mau menang. Enggak ya, makanya nggak ada yang mau menang. Sampai jaraknya Firman Alduger itu segitu banyak jatuhnya. Jadi dia masih di top 6. Dan saya juga kasih bravo sekali kepada Denis Oncus karena kemarin finally dia bisa naik podium. Podium pertama di Moto2. Dan tahu nggak, orang Turki yang terakhir podium di Moto2 adalah Kenan Sofuoglu. Kenan Sofuoglu itu pernah naik podium 13 tahun lalu. Dan di Assen. Dan siapa yang menang race itu? 2000? 13 tahun yang lalu, coba yang ini aja. 13 tahun yang lalu 2000. Siapa yang menang? 13 ya? Siapa yang menang pada hari itu? Moto2? Ya. Seorang legenda, 8 kali juara dunia. Tunggu yang itu kemarin, berarti itu 2012, Matteo. Ya, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Marquez, ya. 13 tahun yang lalu. Yang menang di Assen Marquez. Yang kedua, Kenan Sofuoglu. Ya. Jadi udah 13 tahun orang Turki nggak naik podium di Moto2. Yang terakhir adalah Kenan. Dan MotoGP nggak pernah ada ya. Jadi kita bicara soal Moto2 aja. Jadi
angkat topi lah sama Dennis. Dan pasti Kenan akan senang sekali. Dan Dennis Soncus ini kita udah tahu dari Moto3 sebelumnya bahwa dia punya kualitas, dia punya speed. Dan saya yakin bahwa tahun depan atau dari sekarang dia adalah salah satu calon untuk jadi juara dunia. Ya. Sekarang guys, waktu kita bicara Moto3 Aragon, di mana saya nikmati seperti biasa karena strategi dan pilih ban beda-beda. Di mana seorang David Alonso, leader of the championship, awal-awalnya dia mau coba dia udah nonton sprint race. Dia udah lihat bahwa market bisa dari pole position kabur. Di mana David Alonso tuh sebetulnya dari free practice sampai kualifikasi dia tuh paling cepat, paling bagus, punya pace-nya yang nggak ada satupun yang bisa ikutin. Tetapi ternyata di race dia coba kabur, tapi karena habis ban dia pakai soft belakang. Seharusnya dia memanage, justru nggak kabur, tunggu pace-nya yang lebih rendah sedikit, banyak habis dia selesai P4. Oke lah, untuk dia nggak begitu masalah. Udah jauh banget. Karena Weyer cuma selesai di P2. Karena Olgado juga di P9, karena Ortola di P12. Jadi masih 75 nilai di championship di depan. Jadi nggak begitu soal. Tetapi ya pasti karena dia berdominasi, dia harus belajar. Oke lah, dia muda sekali. Ya kita nggak bisa salahin juga lah. Dia harus, tapi kalau punya pace kayak begitu harus belajar dan timnya juga harus support untuk pilih ban yang sempurna. Sama seperti Lunetta. Lunetta selesai di posisi nomor 3, dia rookie. Itu saya kemarin bro lihat itu emosi sebetulnya ya. Maksudnya terharu lihat nomor 58 bisa naik podium. Oh ya, timnya lagi. Rossi ya. Timnya Paolo Simoncelli, Iya, Paolo Simoncelli, SIK 58 kan. Kenapa? Karena anak muda ini dipilih sama Paolo dan waktu itu dia datang karena dia mau main di Moto3, dia udah main di Chief di timnya Simoncelli. Dia membawa nomor 58 dari sebelum-sebelumnya dari kecil. Kenapa? Karena dia fans berat Marco Simoncelli dan dia kemarin bisa jadi rookie dia rookie loh tahun pertama kali dan dia cedera juga ya 1 bulan yang lalu dia patah pergelangan tangan sama collarbone. Dia nggak kondisi nggak 100%, dia pilih ban yang hard. Awal-awalnya dia start dari P6 dan awal-awalnya di manage sampai dia itu akhirnya bisa naik podium dan terharu sekali lihat itu karena Paolo Simoncelli pasti banyak memori kembali nomor 58 finally di atas podium lagi. Jadi dan kita angkat topi sekali sama yang pemenangnya Rueda. Rueda itu adalah juga bintang yang semua orang tunggu di mana tahun lalu dia udah podium tapi udah nggak pernah menang, udah tahun kedua. Dia tuh kan di Rookies Cup, di Chef, di Championship sebelumnya udah bintang lagi naik dan semuanya dan kemarin dia sangat sempurna, dia sangat strategik, dia tunggu sampai beberapa lap terakhir untuk bikin gap dari Weyer, dari lari jauh sendiri dan menang. Jadi senang sekali nonton Moto3 seperti biasa dan saya berharap bahwa seorang Lunetta, karena kita kan orang Italia kan sekarang di Moto3 bisa dibilang kita nggak ada generasi yang baru. Ada generasi baru loh. Generasi baru semuanya adalah di MotoGP sebetulnya. Banyak sekali pembalap Italia. Di Moto2 aja ada Vietti, Arbolino dan nggak banyak. Nggak banyak. Ya, dan selain Vietti, Arbolino ada juga beberapa yang lain tapi nggak signifikan mereka. Saya berharap bahwa Lunetta ini bisa membawa lagi sesuatu yang baru untuk orang Italia sendiri ya. Kita akan saksikan nanti dia lagi di Misano sirkuitnya Marco Simoncelli ya. Di mana berharap bisa perform dan bisa dapat pemenang pertama sama seperti Rueda kemarin. Oke guys, saya rasa cukup sekali. Mungkin ada pertanyaan dari kamu sendiri mau sampaikan sesuatu. Jadi selain minggu depan itu kita ada, berterima kasih dengan sponsor kita semua. Iya, sponsor kita semua. Federal Oil, KYT, Suomi, Rider Sport. Bocoran. Rider Sport bakal nongol di motornya Marquez loh. Di Di Mandalika. Very Oke? nice. Dadah. Udah. Oke, ciao. Baju nih. Baju? Lupa. Oh ya. Riding style. Riding style. Kita nggak lupa loh men. Ciao. Dadah. Bye.